kaos spesial dari Starting Eleven, merchandise edisi Timnas Day. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba salah satu media Italia, Tuttosport, memberitakan tentang tim nasional Indonesia. Beritanya pun cukup menyinggung para fans Indonesia. Secara belak-belakan mereka menuliskan bahwa Erick Thohir ingin mengganti Sinteyong dengan pelatih asal Eropa. Ide tersebut sepintas terlihat menarik, namun apakah Indonesia akrab dengan pelatih-pelatih asal benua biru? Setelah ditelusuri, Indonesia ternyata cukup sering menggunakan pelatih asal Eropa. Lantas, bagaimana kiprah mereka saat menukangi timnas Indonesia? Eits, sebelum kita ulas satu persatu, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru dari Starting Eleven. Kita akan bahas dari yang terbaru dulu, yakni Simon McManamy. Simon sudah membangun reputasi kepelatihannya di sepak bola Asia Tenggara sejak lama. Dirinya bahkan sempat jadi pelatih Filipina saat jadi lawan Indonesia di Piala AFF 2010. Sementara langkah karir Simon di sepak bola Indonesia dimulai saat dia melatih Mitra Kukar pada 2011. Barangkali kinerja terbaik Simon di Liga Indonesia adalah ketika menukangi The Guardians. Dirinya mengantarkan Bayangkara FC menjuarai Liga 1 pada tahun 2017. Dinilai sukses bersama Bayangkara, pria asal Skotlandia itu jadi juru taktik timnas Indonesia. Pada tahun 2019, Simon ditunjuk untuk menggantikan pelatih sebelumnya Bima Sakti. Debut Simon berjalan mulus. Pada Maret 2019, Indonesia menang 2-0 atas Myanmar. Namun, setelahnya McManamy gagal memberikan hasil optimal termasuk di kualifikasi Piala Dunia 2022. Di tangan Simon McManamy, Indonesia selalu kalah pada 4 laga kualifikasi Piala Dunia. Total, Simon cuma memberikan 2 kemenangan dari 7 pertandingan resmi yang dipimpinnya. Tak cuma itu, nama pemain yang dipilih Simon juga cukup aneh. Dirinya mengandalkan pemain-pemain yang udah kelewat senior, seperti Wawan Hendrawan, Beto Gonçalves, dan Otavio Dutra. Mundur ke 2 tahun sebelum Simon ada Luis Mia. Mungkin bagi sebagian fans timnas Indonesia merasa PSSI kurang mau bersabar pada Mia. Tak seperti Sinteyong, PSSI enggan memberi kesempatan kepada Mia untuk berproses. Mia datang pada tahun 2017. Dirinya datang dengan CV yang cukup oke. Ia pernah mengantarkan Spanyol U21 menjuarai Euro U21 pada tahun 2011. Mia juga pernah menukangi tim Spanyol di Olimpiade tahun 2012. Saat itu ia menukangi pemain-pemain berlabel bintang seperti Juan Mata, Isco, Koke, hingga David De Gea. Diikat kontrak 2 tahun oleh PSSI, Mia juga diminta untuk menangani timnas U23. Mia dianggap mampu memberikan perkembangan kepada skuad Garuda Muda. Sepak terjang timnas U23 di Asian Games 2018 paling diapresiasi oleh publik. Mencapai babak 16 besar, skuad Garuda mampu mencetak 13 gol dan hanya kebobolan 5 gol dari 5 pertandingan. Sayang, Mia hanya 1,5 tahun di timnas Indonesia. Bayangkan jika Mia dibekali skuad yang mewah seperti sekarang, mungkin permainan tiki-taka khas Spanyol bukan suatu hal yang sulit untuk diaplikasikan. Meski belum memberikan gelar, Alfred Riedel jadi pelatih yang paling dihormati oleh publik pecinta sepak bola Indonesia. Pria asal Austria itu bisa dibilang sebagai the right man in the right place. Karena setiap PSSI butuh bantuan, Riedel selalu siap. Itu dibuktikan dengan Riedel yang tercatat sudah 3 kali menukangi timnas Indonesia, medio 2010-2011, 2013-2015, dan tahun 2016. Riedel merupakan pelatih yang meninggalkan jejak kuat di timnas Indonesia. Ia berhasil membawa timnas Indonesia ke final Piala AFF pada tahun 2010 dan 2016.
Indonesia bahkan nyaris juara di edisi 2016 jika tak kena comeback di final leg kedua yang dimainkan di Thailand. Pelatih yang sudah berpulang pada tahun 2020 itu tercatat menukangi tim nasional Indonesia di 35 pertandingan dengan torehan 19 kali menang, 7 kali imbang, dan 9 kali kalah. Kiprah Opa Riedel di timnas Indonesia memang tidak terlalu istimewa, tapi layak untuk dikenang. Timnas Indonesia juga beberapa kali dilatih oleh pelatih asal Belanda. Salah satunya adalah Wim Risbergen. Kita tentu ingat pencapaian tim Belanda sebagai runner-up di Piala Dunia 1974 dan 1978. Wim Risbergen adalah pemain andalan Belanda di 2 edisi Piala Dunia itu. Riwayat kepelatihannya di tim nasional pun lumayan. Saat menjadi asisten pelatih di Trinidad and Tobago, ia berhasil membawa Dwight York CS lolos ke Piala Dunia 2006. Itu jadi salah satu kejutan di dunia sepak bola saat itu. Maka dari itu, harapan PSSI cukup tinggi saat Wim datang tahun 2011. Ia diberi target untuk lolos ke Piala Dunia 2014. Sayangnya, kiprah mantan pelatih PSM Makassar itu di Timnas Indonesia tidak lama. Tercatat ia hanya bertahan 1 tahun dan memimpin 7 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2014. Catatannya pun begitu mengkhawatirkan, dari 7 laga ia hanya menang sekali. Tidak ada memori apik yang ditinggalkan oleh Wim Risbergen. Bahkan beredar rumor penyebab sang pelatih dipecat adalah karena kerap bersitegang dengan penggawa timnas Indonesia lainnya. Dirinya juga sering mengkritik para pemain di depan publik. Jika membicarakan pelatih Eropa yang pernah menangani timnas Indonesia, kita tak akan pernah lupa dengan kiprah Ivan Kolev. Pelatih asal Bulgaria itu pernah 2 kali menukangi timnas Indonesia, yang pertama pada tahun 2001 hingga 2003 dan yang kedua pada tahun 2007. Prestasi terbaik Ivan Kolev di era pertamanya membesut timnas Indonesia dalam membawa skuad merah putih menjadi runner-up di ajang Piala Tiger 2002 atau kini yang dikenal sebagai ASEAN Championship. Di periode kedua, Ivan Kolev kembali ditunjuk oleh PSSI untuk menukangi timnas Indonesia di Piala Asia 2007. Diberi kesempatan kedua, Ivan tidak menyia-nyiakan. Ia jadi sosok di balik kemenangan 2-1 atas Bahrain di laga penyisihan grup Piala Asia 2007. Kala itu, Budi Sudarsono dan Bambang Pamungkaslah yang mencetak gol di laga tersebut. Kemenangan ini jadi kemenangan yang bersejarah, bahkan masih sering dibicarakan hingga sekarang. Usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke fase knockout Piala Asia 2007, kontrak Ivan Kolev pun berakhir dan sang pelatih kembali ke Bulgaria untuk membesut timnas Bulgaria U21. Meski cukup singkat, periode kedua Ivan Kolev jadi salah satu era yang membekas di hati para fans. Ivan Kolev kan 2 periode ya. Nah, yang latih timnas Indonesia di sela-sela 2 periode itu adalah Peter Witt. Pelatih asal Inggris ini juga tak kalah memorable bagi fans sepak bola Indonesia. Menariknya, Peter Witt direkrut PSSI setelah 2 kali mempermalukan Indonesia di ajang Piala AFF. Sebelum melatih Indonesia, Peter merupakan pelatih timnas Thailand. Bersama tim Gajah Perang, Peter menjuarai Piala Tiger tahun 2000 dan 2002. 2 gelar itu semuanya didapat setelah menundukkan Indonesia di partai pamungkas. Tahun 2000 Indonesia dicukur 4-1 oleh Thailand, sedangkan tahun 2002 Indonesia kembali kalah di Gelora Bung Karno melalui skema adu penalti. Kekalahan dari Thailand membuat PSSI penasaran dengan sentuhan tangan dingin Peter Witt. Tahun 2004 Peter akhirnya dipekerjakan oleh PSSI. Saat menukangi Indonesia, Peter dikenal sebagai pelatih yang doyan blusukan untuk mencari talenta terbaik. Salah satu hasil blusukan tersebut adalah Boaz Solosa. Ketika itu Boaz menjadi bintang di ajang Piala Tiger 2004. Kemampuan teknik dan ketajamannya membuat legenda Persipura itu menjadi sorotan di Piala Tiger. Sayangnya, lagi-lagi Indonesia harus puas jadi runner-up kompetisi tersebut.
Itulah nama pelatih Eropa yang pernah menghiasi timnas Indonesia. Sebenarnya sih masih banyak lagi, tapi udah lama banget. Contoh Bernsum dari Jerman tahun 1998 atau Romano Mate dari Italia tahun 1993.